Welcome back to Siput Hutan. Buat kamu semua yang nunggu, yang kamu tunggu-tunggu sudah datang di depan meja kita. Dan tentu saja kita akan segera berpisah. But before we start, this content is brought to you by JNT. Buat kamu semua yang pasti sudah kenal sama JNT, pastiin kalian kirim barang pakai JNT, terima barang juga request pakai JNT. Install apps-nya JNT di handphone kalian, link di deskripsi. iOS ada, Play Store ada. Di situ kalian akan mendapatkan poin dari setiap activity kalian, dan poin itu bisa kalian tukar dengan berbagai macam hadiah seperti iPhone, handphone terbaru lainnya, dan many more. Don't waste your time, langsung aja klik di deskripsi kami. Sekarang ada apa yang di depan kita? Ini adalah ini adalah arsip milik anak SD yang kapan hari nelpon di Siput Hutan. Well, akhirnya terwujud di hari ini. Ini adalah build yang menurut kami Siput Hutan scale looks ya, daily driver dengan ban yang tidak terlalu besar, yang masih bisa pantas dibawa buat jalan-jalan. Project kali ini saya all in ya, jadi all in apa all out ya? All out ya, jadi nggak tanggung-tanggung, jadi banyak yang dirubah dari RC-nya dia yang kayak Deadpool ya. Sekarang RC-nya jadi Green Lantern. Superhero. Kita mulai dari penjabaran ya. RC ini dicat dengan baik sekali dan cantik sekali oleh Simon ya. Menggunakan kode warna dari V8 itu sendiri ya. Jadi kode partnya sama dengan mobil aslinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sparkle-nya diturunin. Jadi sparkle-nya menggunakan sparkle mili berapa gitu loh. Intinya kalau sparkle-nya itu asumsikan 1x1 ya, maka sparkle ini adalah 0,1 ya. Jadi dibagi 10. Alhasil mobil ini punya warna yang mempesona kayak mobil aslinya. Kedepan yang akan dipasang oleh Sean ya, si anak SD itu adalah roof rack yang model turbular. Nah, itu dia mau pesen sendiri untuk roof rack-nya. Oleh karena itu, mobil ini harus jadi dengan posisi yang sudah sempurna, sehingga bisa dipasang dengan baik. Kalau roof rack menurut saya sih penting-penting enggak ya. Jadi bisa dibilang itu perlu, bisa dibilang itu enggak, karena memang mobil ini kesannya itu sudah scale look banget. Mobil ini punya beberapa keistimewaan ya. Yang pertama adalah detail dari bodinya memang cakep banget ya, pakai RC Run. Lalu juga ada penambahan interior ya, karena interiornya itu kalau beli RC Run itu ada beberapa varian ya. Jadi interiornya itu bisa ada atau tidak ada, include atau exclude. Kebetulan Sean mintanya itu harus ada interiornya, oleh karena itu interior kita cat dengan warna coklat ya, seperti mobil dengan coklat ya, leather seat betul ya. Jadi itu harapannya adalah mobil ini kelihatan American banget ya, meskipun ini mobil Jepang ya, tapi ini keren banget. Di bagian belakang kita sematkan tangki bensin ya, punya Sean itu sendiri, sama jack lifter. Nah, ini jack lifternya lucu banget. Body ini punya beberapa kesulitan ya untuk masang. Buat kalian semua yang pernah tahu body V8 itu kan interior sama eksterior nyambung jadi satu kesatuan. Nah, di sini kita buat dia itu jadi two piece. Jadi kalau ini kita buka ya, bukanya juga cukup gampang. Kita pakai magnet dan kita pakai body strap, body pin, sorry. Nah, di sini ada lampu, bisa kita lepas. Body ini independen ke sasis. Interior ini juga independen ke sasis. Jadi bisa kalian lihat di sini konstruksinya itu terpisah ya. Jadi antara body dan interiornya. Untuk peletakan baterai dan elektronik, kita sematin dia di dalam sini ya. Dan untuk baterai kita taruh di belakang, kita kasih lead tray kayak gini. Seperti ini. Kenapa kok kita pakai spon EVA atau spon ATI? Karena kita nggak pengen menambah beban. Menambah beratnya dari RC ini sendiri. Karena ya dengan baterai ada di belakang kan menurut kami itu sudah cukup berat ya. Jadi ya sebaiknya kita mengurangi beratnya itu dengan menggunakan spon seperti ini ya, karena ini kan normatif ya, kelihatan bagus, kelihatan rapi gitu. Cuman
ringan gitu loh. Jadi kalau kita ganti pakai plat bordes dan lain sebagainya, kesian banget kalau ini tambah berat lagi. Basicnya mobil ini adalah mobil trailing, bukan untuk hajar-hajaran, bukan untuk bantai-bantaian. Kalau ada yang tanya ke kita, mungkin kalian nonton video yang kemarin ya, gimana ceritanya mesin tengah itu bisa pakai interior seperti ini? Ya, jadi kita pindahin mesinnya ke depan. Jadi cara mindahinnya gimana? Ya ganti gearbox dan transfer case. Memang terkesan banyak yang diganti dan lain sebagainya. Iya, karena ya memang interior tetap menjadi consider utama dari project ini karena dia memang minta pakai interior. Oleh karena itu mesinnya yang ngalah. Jadi caranya ngalah gimana? Caranya adalah dengan membeli gearbox atau transfer case dari Injora. Pilihan ada di tangan kalian, mau beli gearbox atau transfer case-nya sendiri, atau chassis kit-nya, itu sangat ada di tangan kalian. Kalau bagi kalian selisihnya itu nggak banyak untuk dapat kit-nya ya, boleh kalian beli kit. Karena ya, tentu saja kalian akan mendapatkan spare rangka dari Injora itu sendiri. Dipadu dengan kaki-kaki KYX, shock tower KYX, mobil ini menggunakan skok Cinaan ukuran 90 ya, untuk springnya dia. Dan untuk kaki-kaki di bagian bawah menggunakan KYX Prisma. Nah, KYX Prisma ini adalah KYX yang udah dimiliki oleh Sean sebelumnya ya. Jadi dia sudah punya KYX seperti cerita mobil merah itu kita pakai, kita maksimalkan parts-nya. Nah, di sini perubahan terbesarnya ada di mesin itu tadi yang kita pindah ke depan supaya interior bisa selamat. Untuk servo pakai DS Coreless 35 yang udah terkenal banget. Untuk baterai peletakannya ada di bagian belakang jok ini. Nah, ini kebetulan kita masih punya sedikit jejak di sini, ini baterainya ya. Pemasangan interior ini sendiri menggunakan body clip yang ada di samping bagian bawah sini ya, kalau kalian lihat. Body clip yang awalnya tadi itu pakai body clip, kita ganti dengan kuncian baut L ya, supaya nggak terlalu goyang-goyang. Nah, intinya kalau mau dipasangin body clip juga bisa, itu tergantung opsional dan pilihan. Tetapi karena kita sudah menyematkan receiver dan ISC-nya itu di bagian sini, ya, kita memutuskan untuk pakai kunci baut L supaya lebih seret. Overall, ini sudah mumpuni banget. Hingga yang terakhir dilakukan upgrade-nya itu adalah menggunakan dinamo 5 slot ya, 20T. Karena RC dari Injora ya, planetary yang dipakai ini kan gearbox planetary. Itu termasuk gearbox speed ya, jadi aman-aman aja. RC ini overall ngebut banget dengan 20T. Buat kalian suka T yang kecil atau T yang besar, tulis di kolom komen. Untuk pemasangan hardbody ini seperti biasa, simple banget. Kita tinggal celupin dia ke sini. Plek. Semua menggunakan magnet ya, depan belakang, sehingga dia bisa firm to the body-nya enak banget. Untuk remote kita menggunakan Radiolink RC6GS 6 channel ya. Jadi remote ini berfungsi banyak selain untuk tambahan lampu ya. Dia juga bisa berfungsi untuk beberapa channel-channel lain. Nah, di Injora ini menarik di bagian sini ya. Di bagian sini itu dia ada sebuah servo kecil ya. Jadi servo ini adalah servo bukan sembarang servo. Servo ini adalah servo transmisinya dia sendiri. Jadi RC ini punya dua mode transmisi ya. Jadi mode yang pertama adalah neutral. Jadi kalau kita pencet seperti ini, mobil tidak akan jalan. Yang jalan hanya ESS. Kalau kalian tanya ESS-nya pakai ESS tipe berapa? ESS-nya pakai ESS double ya. Jadi kita coba sekarang. Nah, ini kalau kita gas-gas ya. Mobil tidak bergerak. Nah, dia punya dua transmisi di sini. Ini adalah transmisi high dan ini adalah transmisi low. Ya, jadi kelihatan banget. Nah, ini transmisi low. Kalau kita posisikan toggle yang ini lurus, dia akan masuk ke posisi netral ya. Nah, kayak gini. Jadi fungsinya banyak banget netral itu. Netral itu tunggu mati kali ya. Ya, fungsinya banyak banget ya. Netral itu bukan buat gaya-gayaan, bukan buat blare-blare, tetapi netral itu akan berfungsi banget ketika kita berhadapan dengan obstacle yang butuh winching point ekstrim-ekstrim. Nah, penasaran kayak apa performnya?
nanti akan kita coba jalan di luar. Nah, sebelum jalan kita akan pasang hardbody-nya. Jadi masang hardbody-nya itu gampang banget sob. Kalian tinggal cari kabelnya tadi yang sudah ditandain kalau si pututan pakai hijau sama silver. Ya hijau ketemu hijau, silver ketemu silver. Dan habis itu kalian taruh aja begini. Ya, jadi nggak usah bingung. Dan dia sudah nancap dengan perfect. Nah, tidak mudah lepas, tetapi for the safety kita tetap pasang body clip di sini nanti. 2 di depan dan tentu saja 2 di bagian belakang. Penasaran sama lampunya? Saya juga. Lampunya tadi ikut mana? Ikut sini ya? No, ini ada lampu besar. Kelihatan nggak ini ya? Ini ada angel eyes. Terus ini ada LED bar RGB. Bisa ganti-ganti nggak ya? Oh bisa. Mode polisi. Anaknya suka mode polisi. Ini mode apa? Polisi kedap-kedip. Ini mode apa ini? Papan reklame ya? Atau sari laut ya? Agen pulsa ya bisa ya? Ini nggak tahu ini apa ini ya? Wah, ini pelangi. Wah, ini strobo. Ini polisi kalau ngejar maling ini ya. Ini apa ini? Night Rider. Jadi modenya banyak banget sob. Kamu suka yang biasa atau yang RGB? Terserah kamu ya. Jadi sama-sama menarik kalau menurut saya. Ini udah flashing strobo segala macam. Oke, jadi kita nyalain gini aja. Oke sob, jadi itulah dia yang kalian tunggu-tunggu tentang updatean mobil Sean ya. Mobil ini sudah siap kirim. Kita akan tambahin beberapa detail seperti stiker si pututan dan lain sebagainya. Terakhir sebelum kita kirim, mobil ini sudah kita QC, sudah kita cek. Semua gear-gearnya udah kita lumasin dengan Sado. Jadi terima kasih Sado. Sudah pasti ini jadi enak banget. Nah, sebelum kita kirim nanti akan kita coba untuk obstacle tipis-tipis di bagian depan kantor kita. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment for everything you want to ask. And kindly please share, karena sharing kalian penting banget buat kita semua. Lanjut!